Halo, saya Febiola Amalia Rohi. Di sini saya berkesempatan untuk mewawancarai seorang pengusaha coffee shop yang berlokasi di Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Dan saat ini saya sudah bersama dengan beliau. Halo, saya Abraham. Saya pemilik Arba Coffee di Kertosono. Apa yang menjadi kegemaran saya? Dulu saya sebenarnya lebih suka ke food and beverage. Jadi apapun yang berkaitan dengan menjual makanan dan minuman itu saya suka, dan pengalaman kerja saya selalu tentang food and beverage. Sampai akhirnya saya ketemu dengan kopi dan sangat suka dengan dunia kopi. Kemudian akhirnya terjadilah semua ini. Yang membedakan coffee shop saya dengan coffee shop lain. Jadi karena saya sebelumnya sangat suka sekali ngopi, keliling-keliling ke kafe-kafe dimanapun itu berada, sampai jauh-jauh ya kan. Menurut saya belum menemukan satu coffee shop yang mengusung tema klasik, sehingga membuat saya kayak seharusnya ada di daerah Jawa Timur ini suatu coffee shop yang mengusung tema klasik. Jadi yang mana itu tidak ada di kafe-kafe lain. Apa yang dimaksud menu klasik ya? Menu klasik sebenarnya menu kopi yang klasik itu acuannya ke Italia. Jadi karena espresso itu berkembang pesat dan munculnya di Italia sana, sehingga awal-awal resep-resep kopi itu ya dari Italia. Cappuccino itu berapa kopinya, berapa susunya, kalau latte kopinya bagaimana, susunya bagaimana, dan itu sudah menjadi pakem. Nah, itu yang menjadi klasik. Nah, kenapa kok kafe-kafe lain menurut saya tidak klasik? Karena mereka tidak menggunakan pakem itu lagi. Dan banyak sekali kafe di Indonesia yang menjual latte seperti hazelnut, latte apalagi ya, banyak taro, red velvet. Kenapa banyak kafe melakukan itu? Karena latte-nya tidak enak. Nah, saya menjual di sini nggak ada red velvet, nggak ada taro, nggak ada hazelnut, rasa-rasa seperti itu nggak ada, karena saya ingin menunjukkan menu klasik latte. Jadi sehingga orang cukup kalau mau minum kopi ya cafe latte itu sudah cukup, dan itu sudah pasti bisa saya bilang bisa diterima lah, gitu, kurang lebihnya. Kenapa di Kertosono ya? Sebetulnya tidak jadi masalah buka di mana saja, tapi kenapa di Kertosono? Karena awalnya saya tidak ada pikiran untuk buka coffee shop sebelumnya, tapi karena ada saudara saya yang sudah bekerja membuka barbershop, kemudian barbershopnya ini pindah tempat dari kontrakan lama ke kontrakan baru. Nah, di kontrakan barunya ini masih ada sedikit ruang untuk bisa dikaryakan lebih lagi, sehingga meyakinkan saya untuk oh ya ini pas untuk buat coffee shop. Nah, saya buka di Kertosono itu pertama karena itu, kedua karena barber saudara saya itu sudah cukup terkenal dan sudah banyak yang tahu, sehingga memudahkan bagi saya untuk memulai usaha ini, sehingga orang yang datang potong rambut atau cuma sekedar mengantar itu bisa langsung tahu bahwa di sini ada coffee shop. Jadi saya tidak perlu repot pengiklanan dan tidak perlu membangun kesadaran masyarakat tentang coffee shop saya. Dengan adanya barber ini sudah sangat membantu sekali. Oh, menu andalan. Oke. Sebetulnya kalau andalan, semua menu di tempat saya itu sudah andalan karena menunya nggak banyak. Menunya sedikit sekali dan nggak banyak varian, sehingga saya fokus ke situ, gitu. Tapi kalau untuk yang paling saya pede untuk menjualnya tentu saja ya cappuccino, karena cappuccino minuman paling populer di seluruh dunia. Nah, kebetulan karena cappuccino saya ini menurut saya sangat baik, jadi itu yang membuat saya lebih pede untuk menjualnya. Karena menu andalan yang sudah dijelaskan tadi adalah cappuccino, bolehkah saya untuk mencicipi dan melihat proses pembuatannya? Iya, boleh, dengan senang hati. Oke. Oke, cappuccino. Di tempat saya ada dua kopi yang digunakan untuk espresso. Ini Arabica, ini Robusta.
Nah biasanya pakai full Arabica, tapi karena mengikuti selera Indonesia, jadi saya pakai blend campuran antara Robusta dan Arabica. Nah ini Arabicanya saya pakai dari kopi Gayo, Aceh Gayo, sama dicampur dengan kopi dari Mandailing. Untuk Robustanya saya pakai kopi dari Dampit Melak. Jadi bisa dibilang saya tetap pakai kopi-kopi Nusantara. Jadi espresso adalah ekstraksi dari kopi. Jadi bisa dibilang espresso itu intisarinya kopi. Itu harus dipadatkan di dalam porta filter seperti ini. Kopinya dipadatkan, kemudian kita akan masukkan air dengan tekanan tinggi sehingga mengekstraksi kopinya keluar dari sini. Nah, untuk espresso secara klasik kopinya 1, airnya 2. Jadi kalau saya pakai 20 gram kopi, maka nanti hasilnya adalah 40 ml ekstraksi kopi atau espresso. Alat yang saya gunakan tidak pakai mesin, jadi ini alat manual. Kopinya di sini, nanti airnya masuk dari sini, kemudian akan ditekan seperti ini. Kemudian akan muncul tekanannya seberapa dan akan menghasilkan ekstraksi kopi yang mantap. Nah, airnya masuk ke sini. Saya pakai suhu airnya 98 derajat Celcius, jadi tidak sampai maksimal titik didih air, supaya kopinya tidak terlalu pahit dan terekstraksi dengan lebih baik. Sampai ke 8 PSI, sampai ke 110 PSI atau 8 kg per cm persegi. Karena tadi pakai 20 gram kopi, jadi saya kejarnya ke 40 ml espresso. Seperti apa cappuccino klasik? Jadi cappuccino itu pada dasarnya adalah perpaduan antara kopi, susu, sama foam. Foam itu foamnya susu. Kalau saya pakai 40 ml kopi, cappuccino klasik itu perbandingannya 1 kopi, susunya 3 sampai 5. Nah, saya ambil tengah-tengah. Jadi saya pakai susunya 40 kali 4. Jadi saya pakai 160 ml susu. Jadi perbandingannya 1 kopi 4 susu. Nanti susunya akan di steam, jadi susunya 3, foamnya 1. Itu kurang lebih seperti itulah cappuccino. Sedikit bulat tapi ya demikianlah cappuccino. Susunya tadi kita steam, dipanaskan dengan uap air, jadi akan keluar uap air seperti ini yang menyembur ke susunya sehingga susunya panas dan berbuih atau menjadi foam. Oke, setelah susunya di steam, dia akan menjadi buih seperti itu. 1/4 dari susunya menjadi buih. Kemudian saya tambahkan sedikit bubuk coklat. Ya, demikianlah cappuccino. 1 kopi, 3 susu, 1 foam dengan taburan bubuk coklat. Jadi lebih mantap. Selamat menikmati. Demikianlah wawancara yang sudah saya lakukan dengan pengusaha coffee shop. Terima kasih.